Halo geng, nah berjumpa lagi dengan Bakul Bakso ya. Geng, Bakul Bakso habis lihat berita kurang enak ya. Berita kurang enak, ini temen Bakul Bakso ya, sama pedagang bakso yang ada di kota Jambi ya. Kota Jambi ini lagi viral ya berita ini. Hmm, Katanya habis dipukulin orang gitu. Jadi ada orang jajan bakso dan entah itu bayarnya kurang atau bagaimana ya. Tapi yang intinya itu dia dapat perlakuan kasar dari pembeli. Dan ini saya baca-baca berita dari Tribun, dari banyak-banyak media ya. Menurut pengakuan itu katanya dia pesan 4 porsi ya. Jadi pertama itu dia pesan 4 porsi. Terus si pembeli ini cuman bayar 2 porsi. Ya. Itu nggak tahu bagaimana miskomunikasi atau bagaimana. Dan berjualannya itu di depan rumah sakit di daerah Jambi, geng. Tapi yang itu loh, kurang enak itu kenapa harus main kasar ya kan? Pakai acara kayak gitu. Bicarakanlah baik-baik, geng. Bapak ini katanya, ya mas, ini, oh ya, bakso keliling ya, bakso keliling. Ini namanya bakso Mas Nasib. Mas Nasib, jadi beliau ini dari Bandung, merantau di Jambi, baru 3 bulan. Baru 3 bulan, ya mungkin nggak tahu ya, baru merantau atau bagaimana. Jadi sekarang dia nggak berani, geng. Katanya udah nggak berani lagi mangkal daerah situ. Katanya udah takut, trauma, geng. Trauma dengan kejadian yang udah beliau lalui, mendapat perlakuan kasar dari pembeli. Bawa mobil, geng ya, bawa mobil. Kalau nggak punya uang nggak mungkin. Soalnya kalau orang keluar bawa mobil, minimal uang 100.000 ke atas lah. Kalau kita bawa motor, uang 10.000, 20.000 beranilah keluar dari rumah ya kan, main-main. Tapi kalau bawa mobil itu paling nggak 100 sampai 500.000 pasti ada di kantong, geng. Untuk jakan-jakan ban bocor ya kan, ban bocor mobil juga kan nggak murah, atau kendala-kendala lain. Tapi nggak tahu ini kenapa miskomunikasi atau bagaimana. Soalnya di berita ini dia pesannya 4 porsi mas, jadi saya buat di 2 mangkok tetapi porsinya tetap 4 ya kan. Jadi mungkin 10.000. Jadi 4 porsi mungkin dijadiin 2 mangkok. 2 mangkok iki maksudnya ya. Oke ya, mungkin sebagai seorang pendatang Pak Nasib juga mungkin nggak melakukan perlawanan, karena biasalah ya sebagai orang pendatang tepatnya perantau ya. Perantau itu kita lebih menghargai orang situ. Ya mungkin tidak melawan ya, tidak melawan. Entah nggak berani atau bagaimana, nggak tahu juga ya. Yang penting ya, tapi intinya kita pendatang itu sebagai sebagai tamu, geng, sebagai tamu. Jadi kita itu harus lebih menghargai pribumi di situ ya. Tapi hati-hati juga ya. Kadang seorang perantau itu ada yang nekat juga, karena dia udah keluar dari zona nyamannya di daerah, di kampung atau bagaimana. Dia keluar itu udah nekat, biasanya ada yang nekat. Jadi dia jauh sama keluarga, udah dipertaruhkan semuanya untuk merantau. Jadi siap mental biasanya kalau orang keluar itu ya. Kalau udah lama di perantauan. Semoga hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi, geng ya. Misal kalau ada miskomunikasi atau apa, ya sebaiknya dibicarakan baik-baik saja ya. Dibicarakan baik-baik. Kalau memang ceritanya seperti itu, seharusnya bayar 4 porsi tapi bayar cuman dia mau bayar 2 porsi. Ya nggak tahu, entah nggak ada uang atau nggak ada apa ya. Kalau nggak ada uang kan lebih baik dibicarakan, oke saya punya uang baru segini ya kan, 20.000 lah katanya kan, seporsinya itu 10.000, jadi kurang 20.000. Misal
memang nggak ada uang 20.000, bilang aja, saya balik lagi entah nanti atau kapan saya balik untuk bayar, ya kan. Tapi kalau seorang pedagang ya, kalau memang seorang pembeli itu benar-benar kepepet, nggak ada uang, kita itu bisa gratiskan kok, santai kan. Soalnya kita hidup di jalan, ya kan, hidup di jalan, jadi kita itu tahu solidaritas, masihlah ada rasa untuk rasa berbagi gitu kan ya, ya kan. Karena kalau kita hidup di jalan itu berbagi itu balasannya ada, geng. Misal kita nggak ada rokok, nggak ada minum, nggak ada makan, itu kalau kita pernah ngasih orang, itu kita di jalan saat kepepet pun, insya Allah pasti ada aja yang bantu, geng. Nah, jadi sangat disayangkan, geng ya, untuk hal-hal kekerasan fisik seperti itu ya. Ya semoga saja segera menemui titik terang, geng, agar beres ya. Agar bakso apa mau jenenge, bakso Mas Alim ya, bakso Mas Alim ya, bakso Mas Alim bisa berjualan lagi di daerah rumah sakit daerah Jambi. Siapa tahu memang jualannya di situ laris, geng. Kan sayang banget ya, misal di jualan daerah situ laris, terus sekarang nggak berani lagi ya, nggak berani lagi jualan daerah situ karena takut terjadi kekerasan fisik lagi ya bagi seorang pedagang. Oke, jadi saya di sini nggak menyalahkan salah satu pihak, nggak berani, soalnya saya sendiri nggak tahu persis bagaimana proses sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi yang saya sampaikan ini tadi, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi, geng ya. Saya madeg ngono, pakul bakso, tukang bakso di kayak gituin. Saya sendiri bayangin, geng, misal saya sendiri kayak gitu terjadi kepada saya ya. Nggak terima lah ya, apalagi kalau fisik kan ya. Oke ya, cukup sekian ya. Semoga bakso Mas Nasib ini bisa berjualan lagi di daerah rumah sakit Jambi ya. Semoga traumanya juga segera kembali pulih ya mentalnya. Karena beban mental, geng, habis dapat kekerasan fisik pasti kan ya. Oke ya, cukup sekian video dari saya. Semangat, Mas. Ya, namanya jualan, namanya hidup di jalan kayak gitu, Mas. Oke ya, cukup sekian komentar dari Pakul Bakso. Saya juga pedagang bakso. Semoga cepat selesai masalah ini, menemui titik terang agar tidak terulang kembali hal-hal seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.